Cek cek. Satu, dua, Udah tiga. siap? Eh, Oke. kita mulai ya teman-teman. Satu, Satu, dua, dua, tiga. tiga. Hai semuanya, selamat bergabung dalam podcast kami, kelompok 2B Angkatan 5, Latsar CPNS Mendes PDT dan Transmigrasi tahun 2021. Yang kali ini kami akan membahas soal internalisasi dari nilai-nilai aneka, terutama best practice-nya. Nah, kali ini podcast ini akan dibawakan oleh saya, Cokdes, kemudian Dan saya Daniela Nauska. Dan saya Agi Aidil Zekar Priyadi. Oke, berhubung semuanya sudah memperkenalkan diri, kita langsung saja ke konten bahasan kita ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu nih tentang makna dari internalisasi nilai aneka itu sendiri. Mungkin Mas Agi atau Mbak Daniela ada yang bisa menjelaskan, soalnya aku sendiri bingung tuh apa makna dari internalisasi itu sendiri. Kalau secara sederhana, internalisasi itu adalah nilai-nilai dari dalam diri seseorang yang diperuntukkan sebagai tolok ukur kepribadian. Nah, berarti kalau dari aneka sendiri, itu sebagai tolok ukur kita sebagai PNS untuk menerapkan nilai-nilai itu di pekerjaan kita sehari-hari. Jadi itu proses pemahaman dari nilai-nilai itu sendiri ya, untuk kemudian bisa diaktualisasikan gitu ya Mbak ya? Iya, benar. Oke, mungkin Mbak bisa ngejelasin contoh realnya, atau masing-masing dari kita nanti bakal menjelaskan contoh realnya. Nah, kalau dari saya, best practice yang sebagai salah satu tugas dan fungsi Kementerian Desa yaitu sebagai fasilitator dalam menjalankan pelaksanaan pemantauan penggunaan dana desa yang sangat menjunjung tinggi nilai aneka itu sendiri. Dari segi akuntabilitasnya yaitu melaksanakan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat yang ada di desa. Jika dari sisi nasionalismenya sudah tidak perlu diragukan lagi karena proses yang dijalani pada saat melakukan koordinasi dengan setiap penanggung jawab desa yang dari berbagai suku dan budaya berlangsung baik tanpa ada hambatan karena pegawai menjunjung tinggi rasa toleransi dan perbedaan suku budaya. Kalau dari sisi etika publiknya sendiri juga terlaksana dengan baik karena tanpa rasa lelah dan bosan melakukan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat desa. Kalau dari komitmen dan mutu juga dilakukan sebaik mungkin dengan mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Proses pelaksanaan pemantauan dana desa juga sudah bisa dilakukan dengan mengedepankan teknologi berbasis website agar memudahkan baik bagi desa saat melakukan update kegiatan dan juga pelaksanaan koordinasi dengan kementerian kita dilakukan secara virtual, mengingat saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19, artinya Kementerian Desa dapat tetap melayani dengan maksimal di segala situasi. Lalu untuk yang terakhir, dari sisi anti korupsinya terrealisasi dengan sempurna, karena pemberian pelayanan secara tulus tanpa mengharapkan imbalan. Itu Mbak. Oh gitu ya Mbak. Case dana desa emang berkaitan sama kementerian kita banget nggak sih? Karena kalau kita kemana-mana pasti ditanyainnya tentang dana desa, dan ternyata kaitannya sama nilai-nilai aneka itu bisa dijelaskan serinci itu ya Mbak ya? Iya benar Mbak. Karena memang kalau orang masyarakat umum dengar Kementerian Desa pasti pemikiran utama mereka pasti tentang dana desa gitu. Seperti itu. Dana desa, terus gimana sih kita ngawasin dana desanya gitu nggak sih? Iya benar. Iya benar sekali Mbak. Nah mungkin Mas Agi ada contoh best practice lainnya mungkin yang bisa dibagi ke kita? Kebetulan banget nih, karena tadi kan contoh dari Mbak Ella kan bahas tentang dana desa. Nah, kalau dari saya sendiri kan contohnya itu tentang SDGs desa dan tentang IDM-nya. Jadi ada kaitannya juga dengan dana desa. Kalau dari saya sendiri kan contohnya itu tentang IDM itu hubungan dengan dana desa kan, data-data IDM itu berpengaruh ke dana desa. Jadi supaya penggunaan dan penyebaran dana desa itu bisa tepat sasaran, kemudian bisa tersebar merata ke desa-desa di Indonesia, data yang digunakan adalah data dari IDM sendiri. Nah, supaya data IDM-nya itu kan jalannya benar, jadi kita itu harus menggunakan nilai-nilai aneka dalam
mengambil data-data dari IDM tersebut. Tuh. Oke, gimana tuh Mas? Di sini saya mengaitkannya dengan nilai aneka juga. Yang pertama itu ada akuntabilitas. Dari segi akuntabilitas, kalau kita lihat programnya sendiri, namanya program SDGs Desa ini kan pendataannya langsung datang ke desa-desa di Indonesia. Terus juga supaya datanya itu bisa dipertanggungjawabkan, jadi mereka samperin ke desanya langsung. Kemudian untuk hasil pendataan sendiri itu sudah dipublish secara transparan di website kementerian sendiri. Jadi siapapun bisa mengecek hasil pendataannya di tab IDM kalau nggak salah di website kementerian itu. Kemudian yang kedua itu ada nasionalisme. Kalau dari segi nasionalisme bisa dilihat kalau pendataan IDM berbasis SDGs Desa ini menjunjung tinggi nasionalisme karena kegiatannya bertujuan untuk mendata kondisi masyarakat yang ada di seluruh desa di Indonesia. Kemudian nanti hasilnya itu digunakan sebagai acuan dalam pembangunan desa-desa di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu tentang etika publik. Kalau untuk etika publik sendiri itu saya melihatnya di program ini tuh terlihat dari bagaimana para relawan ataupun kelompok kerja dari Kemendes itu dikirim ke desa-desa untuk melakukan pendataan, sehingga dari situ tuh terjalin hubungan antara masyarakat dengan pemerintah pusat sendiri, kan? Jadi nggak hanya dari pusat aja dipantau, tapi kita datang langsung menemui masyarakat supaya kita tahu keadaan aslinya bagaimana, sehingga data yang dihasilkan juga itu maksimal dan bisa digunakan untuk membantu pembangunan di desa-desa. Kemudian yang keempat itu ada komitmen mutu. Untuk komitmen mutu itu sendiri itu kita bisa lihat dari bagaimana data ini diolah ya. Kalau kita lihat kan mungkin di website-nya itu datanya itu sudah berupa infografis, kemudian juga bisa dilihat juga dari data-datanya sudah lengkap yang diberikan di website Kemendes, jadi sehingga masyarakat tuh lebih mudah untuk akses informasinya dan juga bisa lebih mudah untuk memantau desa-desa mana saja yang sudah memenuhi indeks desa membangun dan mana yang masih harus ditingkatkan lagi. Kemudian yang terakhir itu ada anti korupsi. Untuk anti korupsi ini bisa dilihat dari kegiatannya itu tidak ada imbalan yang diberikan dari warga ataupun diminta pada warga, karena kegiatan ini benar-benar tulus, benar-benar murni dari Kemendes untuk membantu pembangunan di desa-desa melalui pendataan IDM ini. Jadi kalau dari aku sendiri ada juga nih case yang pengen aku bahas, yaitu tadi sempat nemuin berita tentang Kemendes yang dapat penghargaan soal pengawasan pengarsipan. Nah, dari judulnya aja itu udah best practice dari nilai akuntabilitas banget nggak sih? Ya nggak, Mas Mbak? Betul. Tapi ya semua nilai-nilai dari aneka itu kan berkaitan satu sama lain ya. Yang pertama dari nilai akuntabilitasnya. Event penghargaan pengawasan pengarsipan tersebut diselenggarakan oleh Arsip Nasional RI, yang mana aspek penilaian yang dinilai itu meliputi kebijakan kearsipan, program kearsipan, pengelolaan arsip, sampai dengan sarana dan prasarananya termasuk juga kelembagaan serta SDM-nya. Jadi, saat nyatanya Kemendes itu mendapatkan predikat sangat memuaskan dalam pengawasan pengarsipan itu, ya itu benar-benar datang dari hasil penilaian dari pihak ketiga itu sendiri atas aspek-aspek tersebut. Kita tahu kan kalau akuntabilitas itu bukan kewajiban untuk bertanggung jawab, tetapi lebih kepada kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai atas capaian tersebut. Nah, dalam hal ini tentu Kemendes bisa mempertanggungjawabkan predikat yang diperolehnya tersebut, baik dengan cara meminta pernyataan dari yang menilai, dalam hal ini Arsip Nasional RI, maupun dengan menunjukkan real dari aspek-aspek yang dinilai bagi yang mempertanyakan tentang predikat yang diberikan ke Kemendes itu.
Kemudian yang dari aspek nasionalisme, jangan salah karena pengawasan kearsipan itu berkaitan juga dengan reformasi birokrasi. Sesuai dengan peraturan Menpan RB nomor 30 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah, pengawasan kearsipan itu menjadi salah satu indikator dalam penilaian dalam evaluasi reformasi birokrasi. Kemudian dari aspek etika publiknya, tentu dibalik dari penghargaan yang diraih Kemendes ini ada kemauan, keinginan, keringat dari para pegawai arsip untuk berkontribusi di dalamnya. Seluruh tim arsip Kemendes PDT dan Transmigrasi itu terbukti sudah bekerja keras dan melakukan tata kelola kearsipan dengan sebaik-baiknya. Masing-masing dari mereka itu membawa atau membentuk modal yang baik untuk terus berkreasi dan berkarya dalam bidang kearsipan. Ya, untuk alasan yang sederhana yaitu karena hal tersebut benar untuk dilakukan dan hal tersebut baik untuk dilakukan. Kemudian dari nilai komitmen mutu. Ini merupakan suatu capaian keberhasilan bagi kualitas mutu Kemendes sendiri. Karena kita tahu bahwa di tahun 2016 itu Kemendes PDT dan Transmigrasi itu memperoleh predikat yang buruk dalam hal pengawasan kearsipan dengan nilai 28,98 dan menduduki peringkat 32 dari 34 kementerian yang ada. Itu jadi bisa dikatakan bahwa hal tersebut merupakan bentuk dari hasil komitmen untuk mencapai tingkat mutu tertinggi, di mana akhirnya pada tahun 2018 Kemendes memperoleh kategori baik dengan nilai 82,94 dari hasil pengawasan kearsipan yang juga diselenggarakan oleh Arsip Nasional RI. Dan gongnya itu di tahun 2019, di mana Kemendes itu meraih kategori AA, yaitu sangat memuaskan dengan nilai 90,38. Komitmen untuk mempertahankan kualitas pun jadi semacam tuntutan gitu ya di sini. Setelah dicapai pastikan ada tuntutan untuk mempertahankan mutu tersebut. Nah, setelah mendapatkan penghargaan tersebut pun instansi bertekad untuk terus memperbaiki sistem kearsipan di Kemendes PDT dan Transmigrasi. Selama masih ada ruang-ruang untuk perbaikan, kenapa tidak diperbaiki kan mutunya? Dan instansi juga memiliki keinginan untuk terus memperbaiki sistem kearsipan dari hulu ke hilir. Sehingga suatu saat nanti akan menjadi referensi nih bagi kementerian dan lembaga lainnya tentang tata kelola kearsipan yang baik. Yaitu bakal jadi suatu kebanggaan tersendiri nggak sih buat kita nantinya, kalau sampai bisa jadi panutan dan contoh, karena artinya mutu kita itu terbukti dan diakui tinggi. Nah, nilai yang terakhir yaitu anti korupsi. Ini ada kaitannya dengan akuntabilitas dan jujur. Selain itu, melihat bagaimana tim dalam instansi itu amanah dalam tupoksinya. Karena sedikit banyak apa yang diarsipkan itu berpengaruh ke kualitas layanan, serta pencapaian tujuan instansi dan mewujudkan instansi bebas dari segala bentuk korupsi pada khususnya dan Indonesia bebas korupsi pada umumnya. Itu sih Mas Mbak, contoh best practice dari aku tentang pengawasan dari kearsipan Kemendes, PDT, dan Transmigrasi. Oke teman-teman, mungkin segitu aja podcast dari kami karena keterbatasan waktu dan lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Sekian dari kami, terima kasih. Dadah. Kalau aku gitu, sok-sok seru gitu gitu. Iya. Gitu ya Mbak ya. Gimana ya biar seru ya teman-teman ya. Semua kualitas apa ya? Belum memperkenalkan diri. Kaitannya dengan aktualisasi dari nilai-nilai aneka itu gimana ya Mbak? Mbak, mati aku. Closing. Tapi dengan Oke, itu
kayaknya gitu.